ketemu lagi barengan Hamal di sini di Rumah Sinergi tentunya di pelatihan komunitas siaga COVID-19 yang tentunya kita sama-sama berbarengan untuk melawan COVID-19 ini bareng-bareng ya dengan gotong royong. Nah ini Hamal Mas Kumambang nanti bakalan membawakan program acara dengan materi pelatihan sesi 4 ini adalah komunikasi dan pengelolaan media sosial yang tentunya pembicara kali ini adalah pakarnya juga, yaitu Rima Kusuma Dewi, SST, MKEP, CPSH, CNNLP, maaf. Ini banyak sekali gelarnya ya, teteh ini ya. Dia juga merupakan trainer public speaking and excellence communication. Oh, sorry ya kalau bahasa Inggrisnya agak kurang. Ini juga akan diselenggarakan tentunya disupport pelatihan ininya ya. Pelatihan ini tuh maksudnya jadi pelatihan Zoom-nya ya, Akang Teteh. Pelatihan Zoom yang ada banyak materi ini, tentunya menghadirkan banyak pemateri ini, disupport oleh Samudra Indonesia, yang tentunya bekerja sama dengan Karang Taruna Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat juga. Nah, Kang Satria, halo Kang Satria. Halo. Nah, Kang Satria sudah gabung akhirnya ya. Silahkan, Bisi ada arahan dulu. Bisi ada arahan dulu dari Kang Satria sebagai perwakilan dari Karang Taruna Jawa Barat. Mangga Kang Satria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini mohon maaf saya lagi di perjalanan. Ketemu lagi di pelatihan sesi keempat, teman-teman sekalian. Saya hormati Rumah Sinergi. Kemudian Kang Dani, Dr. Dani, lalu pembicara hari ini. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat hidayah sehingga puasa kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Kemudian kita masih dalam kondisi berjuang untuk melawan COVID-19. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi apalagi di bulan puasa. Semoga selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dalam semangat kesetiakawanan sosial yang dimiliki Karang Taruna, kami berharap dari tim kerja penanganan COVID-19 Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, pelatihan ini tetap diikuti oleh teman-teman, meskipun jumlahnya mungkin hari ini tidak sama dengan Rabu kemarin, tapi kita tetap mencoba konsisten. Sekali lagi, bukan karena soal sertifikat yang akan kita berikan, tapi juga soal bagaimana istiqomah yang kita jalankan, yang akan kita raih, yang kita capai adalah bukan sekedar kepuasan memberikan sesuatu buat masyarakat, tapi bagaimana meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Hari ini topiknya bagus menurut kami karena terkait media sosial. Ini semangat yang kita dari awal juga dengungkan, bagaimana kita bermedia sosial dengan penuh keadaban. Nah, ini sebagai anak muda justru kita harus memberikan contoh baik dalam bermedia sosial. Bermedia sosial yang penuh dengan berkeadaban itu seperti apa? Karena ada tata krama, ada tata cara. Saya sering mengikuti bagaimana pembicaraan dan perilaku orang-orang di Facebook, di WhatsApp segala macam. Ya, banyak sekali yang memancing emosi, banyak sekali yang kemudian justru mematahkan semangat dan lain sebagainya. Saya pikir semuanya harus kita sikapi betul-betul dengan bijak. Kebijaksanaan, kebajikan itu apalagi di bulan puasa ini menjadi penting buat kita untuk tunjukkan sebagai anak muda. Sekaligus kita berikan contoh. Kadang-kadang ada juga justru yang sudah tidak muda lagi, mereka menuangkan emosinya di media sosial yang tidak sepatutnya. Ke depan, saya minta teman-teman mulai hari ini, terutama buatlah di media sosial dalam bentuk apa, narasi, video, dan lain sebagainya, yang menunjukkan testimoni, yang menunjukkan imbauan, dan lain sebagainya. Bukan kebencian, bukan
perkataan yang tidak mengenakan dan lain sebagainya. Mulai saat ini, apalagi bulan Ramadan, saya melihatnya justru ini jadi pahala buat kita kalau kita berbuat dan berperilaku yang berkeadaban untuk kebaikan kita semua. Karena pengaruhnya, terutama dalam penanganan COVID ini luar biasa. Media sosial dan perilaku kita di media sosial itu pengaruhnya luar biasa. Orang menjadi sangat benci, orang menjadi antipati, bahkan menolak bantuan, menolak kerjasama karena perilaku kita di media sosial. Jadi sekali lagi, mari kita ikuti materi ini dengan pemateri yang luar biasa. Tadi gelarnya juga panjang ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, terutama dalam membentuk diri kita sebagai pejuang sosial, yang media sosial kita manfaatkan untuk kepentingan social campaign, untuk kepentingan yang positif buat perjuangan kita di penanganan COVID-19. Itu dulu sambutan saya. Terima kasih. Mewakili Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya. Nah, dari Bang Satya, tentunya kita langsung saja ke penanggung jawab kita. Penanggung jawab kita ada Pak Dr. Dhani Ferdian MKM yang tentunya selaku penanggung jawab kegiatan ini. Silahkan Pak Dokter. Yang Ya, baik. ternyata Pak Dokter ini bergelar haji, saudara-saudara ya, karena sudah haji ya, masih muda. Silakan Pak Dokter. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya rekan-rekan, saat ini kita kembali lagi bertemu di pelatihan sesi keempat. Nah, bicara pelatihan sesi keempat ini, kita akan bicara tentang komunikasi dan pengelolaan media sosial. Kemana sih harapannya luaran pelatihan ini? Luaran pelatihan ini kami harapkan ini bisa membantu kesulitan teman-teman yang kemarin banyak dikeluhkan ke kita. Kemarin kan banyak teman-teman yang mengeluhkan bahwa ini gimana ya dok cara nyampeinnya ke orang-orang gitu, kok mereka suruh pakai masker pada nggak mau, ini begitu di gerbang kita mau kasih termogan gitu pada nolak untuk diperiksa gitu. Itu gimana ya cara melakukan penyampaian edukasi supaya bisa diterima oleh masyarakat? Nah, insya Allah sedikit banyak gitu itu akan dibahas hari ini. Kemudian juga berkaitan dengan yang banyak juga dibahas mengenai stigma sosial yang kemudian muncul gitu. Jadi gara-gara salah penyampaian yang disampaikan oleh tokoh masyarakat ya atau penggerak komunitas gitu kan, dia berkaitan dengan seseorang apakah terduga COVID, PDP, ODP gitu ya. Dengan cara menyampaikan yang salah, pemberian informasi yang salah, akhirnya bisa muncul stigma sosial. Nah, maka hari ini dibahas supaya komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh kita semua sebagai penggerak komunitas itu bisa baik, gitu ya, kemudian tidak menimbulkan stigma sosial, dan bisa lebih diterima oleh masyarakat di sekitar lingkungan kita. Plus, kami juga tambahkan, bagaimana juga caranya kita bisa memilih media informasi dalam penyampaian edukasi-edukasi kita, berkaitan dengan penyampaian di media sosial yang baik. Saya sangat yakin gitu bahwa pelatihan kali ini kurang gitu. Kalau bicara komunikasi sama pengelolaan media sosial itu nggak mungkin satu kali pertemuan. Biasanya saya sama Teh Rima itu gitu, kalau bikin pelatihan komunikasi, itu bisa setidaknya 4-7 kali pertemuan lah gitu, berkaitan dengan komunikasi saja sampai orang itu dari tahu menjadi terampil. Gitu. Nah, maka pertemuan kali ini hanya memberikan gambaran umum, kita coba kupas kulitnya dari luar gitu ya, untuk kemudian nanti kita sama-sama dalami sambil berpraktik gitu ya. Walaupun misalkan nggak sedalam itu gitu, tapi kami harap pemberian materi yang dilakukan hari ini bisa mendorong kita semua untuk dapat pengetahuan baru dan mendorong kita untuk melakukan praktik ke depannya. Itu saja mungkin, tetap semangat teman-teman yang tergabung. Di sini mayoritas Karang Taruna dari Provinsi Jawa Barat, tapi di luar itu juga saya lihat ada juga lumayan banyak teman-teman penggerak komunitas yang non-Karang Taruna. Nah, bagi yang non-Karang Taruna, jangan berkecil hati juga gitu ya, kalau selama ini mungkin Karang Taruna punya Pak Satria gitu ya sebagai bapaknya di penanggulangan COVID ini gitu. Nah, kalau teman-teman bingung misalkan mau nanya kemana, kalau yang non-Karang Taruna, nanti bisa ke Teh Raya untuk nanya terkait dengan bagaimana ke depannya, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan pendampingan dan pembinaan gitu ya. Kalau seandainya sulit, nggak dapat linknya di daerahnya masing-masing gitu, atau sulit mengakses Karang Tarunanya, boleh nanti langsung ke Teh Raya untuk nanti kami bantu. Mau itu Karang Taruna, mau itu bukan Karang Taruna, kita sama-sama bersatu, gotong royong melawan COVID-19 ini. Insya Allah nanti akan
bisa kita lewati lah pandemi ini selama kita semua gotong royong, bekerja sama, ikhlas ya. Jadi artinya ketika ngikut pelatihan pun kita memang ikhlas dan memang ini tuh jadi satu hal yang kita butuhkan gitu. Nah semoga sih bawaannya seperti itu bagi semua peserta yang mengikuti pelatihan ini. Bukan lagi masalah sertifikat, tadi benar kata Bang Satria, atau bukan lagi masalah nanti takut diabsen sama Karang Tarunanya, jangan lah ya. Jadi semoga kita bisa ngikutin pelatihan ini dari awal sampai akhir, karena memang kita butuh materi-materinya. Ya, itu saja mungkin Kang Hamal. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Bang Satria dan terima kasih juga buat Samudra Indonesia yang mensupport pelatihan online ini. Atur nuhun. Kami Pak Dokter. Ya, bisa dibilang pemateri yang mahal gitu ya. Karena kalau ngikutin workshop ya Hamalia tuh bisa sampai jutaan gitu kalau pengen seminar dengan pemateri-pemateri ini ya. Nah, kalau misalkan Akang Teteh nanti mau bertanya, itu bisa lewat raise hand ataupun lewat chat, mulai dari pada saat narasumber nanti berbicara juga boleh. Tapi nanti akan dijawab satu persatunya jam 2. Jadi nanti Hamal kasih waktu 30 menit untuk pemateri untuk memaparkan materinya. Nanti jam 2 baru sesi tanya jawab. Begitu mungkin Teh Rima sudah hadir di sini di tengah-tengah kita. Halo Teh Rima. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Kang. Gimana kabarnya di Bandung? Alhamdulillah Teh. Emang Teteh di mana sih sekarang posisinya? Nah, ini tuh aku sebenarnya jauh banget nih. Aku di USA. USA. Sebenarnya kan memang orang Sunda asli, tapi sekarang lagi berada sekarang di Makassar, Kang. Karena kebetulan sudah kembali bertugas di Makassar, Sulawesi Selatan. Oke. Ini Teteh ini berarti lulusan luar negeri ya kalau dari gelarnya nih. Aduh. Teteh ini sebagai trainer public speaking, pokoknya sekarang lagi sibuk-sibuk. Teteh ini berarti sekarang lagi fokus untuk melakukan trainer public speaking berkaitan COVID-19. Iya, betul sekali. Jadi memang fenomena di masyarakat sekarang kan memang yang paling terdepan ini stigma ya. Jadi lagi gencar-gencarnya untuk sharing buat teman-teman baik itu orang tua ataupun masyarakat sekitar. Karena memang kita nggak pernah ada yang tahu COVID-19 ini sampai kapan akan berlalu. Jadi kalau kita semua nggak ngambil peran, wah bahaya kan ya. Jadi walaupun mungkin itu sedikit yang kami akan bagikan, tapi semoga itu bermanfaat. Baik, kalau begitu udah nggak sabar nih mungkin teman-teman juga semua pengen. Teh, mangga Hama serahkan ke Teteh untuk memaparkan materinya, silahkan. Iya. Boleh dibantu untuk memperlihatkan slide-nya mungkin? Siap. Iya. Baik, 70% dari waktu yang dimiliki oleh manusia itu tentu saja digunakan untuk komunikasi. Bahkan 64% dari populasi masyarakat Indonesia itu aktif berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Bersama saya, Rimba Kusuma Dewi, selama 2 jam ke depan, insya Allah ya Kang ya, kita akan menjadi teman sharing teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Yang pada hari ini kita bakal bahas tentang komunikasi efektif, komunikasi persuasif, terus bagaimana caranya kita melawan stigma dan pengelolaan media sosial. Nah, karena berhubung Rima baru kali ini gabung nih sama teman-teman Karang Taruna, kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya Kang ya, bener ya? Nah, makanya kita kenalan dulu. Jadi kalau saya ini lebih akrab atau lebih orang lebih mengenal saya dengan nama Miss Rima. Nama asli saya Rima Kusuma Dewi, jadi ini adalah beberapa aktivitas yang rutin saya kerjakan setiap hari. Terus kenapa saya taruh sengaja memang di situ akun-akun sosmed saya, supaya bisa sedikit membantu menjadi teman belajar ketika pelatihan ini mungkin berakhir nanti di 2 jam ke depan, tapi teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi saya simpan di situ nomor WhatsApp, silahkan dihubungi, mau chatting, mau DM di Instagram boleh, mau nyontek-nyontek di YouTube saya juga boleh, gimana sih caranya mungkin berbicara di depan umum atau hal-hal lain yang dibutuhkan, silahkan. Next. Nah, mantap tuh. Dan ini adalah sebetulnya informasi saja bahwa sebelum COVID-19 ini beberapa aktivitas yang pernah saya handle gitu ya. Jadi sekarang sebetulnya yang on progress itu adalah COVID-19 pada anak. Jadi kami lagi projectnya ini lagi concern di COVID-19 pada anak karena ini juga lumayan ya, maksudnya butuh perhatian khusus. Next. Nah ini karena di setiap pembelajaran saya kita membutuhkan suasana yang bahagia gitu ya. Jadi jangan sampai belajar itu merasa tertekan, jangan. Jadi kita santai saja, namanya juga sharing. Jadi saya pengen akan nampilin dulu link YouTube yang ada di sini. Kita ngedance dulu deh bareng-bareng buat ice breaking pelatihan ini. Oh,
ada dance-nya dulu ya. Kita lagi dance nih. Oke. Oke, coba admin bisa share screen YouTube. Nah, yang ini mungkin ya. Lagi dong. You know I'm gonna get. You know I'm gonna get. Udah. Hah? Gimana? Udah cukup ya. Sudah? Nanti kita simpan infonya di belakang lagi aja. Iya, Jadi teman-teman desa searching sih sebenarnya sekarang banyak banget kan yang bisa dijadiin sumber informasi. Cuman lihat juga gitu, jangan sampai mensosialisasikan langkah cuci tangan terus langkahnya sendiri nggak benar sesuai dengan WHO. Aku lihat yang itu tuh langkahnya urutannya udah benar, cuman memang mungkin durasinya aja yang kurang lama gitu. Karena kan untuk membunuh sebuah kuman juga ada waktunya sebetulnya. Nih, sebenarnya ada nggak sih yang mau sharing dulu nih? Pertama biar Imanya ngerti. Sebetulnya permasalahan teman-teman ini terkait komunikasi yang selama ini dihadapi itu apa? Oh, buka raise hand dari sekarang boleh berarti? Boleh. Biar kitanya lebih interaktif. Oke, coba itu dulu. Jadi apa Aku minta 2 orang deh. Aku minta 2 orang aja. Kita 2 orang raise hand. Permasalahan komunikasi itu contohnya ya, Amal kasih contoh. Saya ngasih tahu bapak-bapak buat nggak sholat Jumat di masjid. MUI sudah melarang, TKM-nya sudah melarang. Tapi ada bapak-bapak yang masih mau sholat Jumat di masjid. Nah, komunikasinya bagaimana? Misalkan gitu ya, Teh, mungkin ya? Mungkin kendalanya kan banyak ya. Pasti mungkin akan berbeda-beda juga yang dihadapi. Gitu. Itu contoh pertanyaannya mungkin ya, kayak gitu ya. Ada resen? Boleh, silakan. Diangkat saja langsung. Siapa? Ini di share screen-nya dihentikan dulu saja. Nah, biar wajahnya kelihatan. Halo, Kang. Kang siapa yang di ininya? Kang Kodar. Oke, Kang Kodar itu dari Subang kalau nggak salah ya. Karang Taruna Subang. Halo, Kang Kodar. Salam kenal. Halo, salam kenal untuk semuanya. Pertanyaannya apa tadi? Biar nggak gagal fokus. Bukan itu, bukan. Nemuin kendala komunikasi di lapangan apa aja sih, Kang? Boleh sharing nggak? Ya, pertama soal konten dan konteks ya. Kalau konten kan apa yang akan disampaikan, kalau konteksnya dengan apa kita berbicara, begitu kan. Yang suka gagal itu di bab konteks. Konteks kan lawan bicara kita siapa. Kadang kalau ngasih bantuan ke masyarakat, maaf yang pendidikannya jauh di bawah kita, kita sudah sesuai prosedur, tapi kan penerimaannya tidak nyampe, tetap mereka emosi. Kenapa saya nggak dapat? Kenapa saya tidak ini begitu ya? Itu kan akhirnya ada missing link antara konteks dengan konten. Kita sih pengennya sederhana, apa yang ingin kita sampaikan, masyarakat tahu bahwa ini loh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, kita hanya menjadi relawan yang bisa menjelaskan bahwa bantuan seperti ini, begitu. Oke. 1 orang lagi boleh? Saya catat ya, Kang? 1 orang lagi. Ayo, di raise hand saja. Terima kasih, Kang. Ayo, mumpung kesempatan. Ya, Pak Nunggal. Jadi gini yang satu ya. Yang tadi dibilang mungkin juga bahas di satu tempat ibadah gitu ya, atau di masjid gitu. Itu banyak juga sih yang beranggapan kenapa kok masjid itu sementara pasar itu masih ramai. Dalam hal ini mungkin konteks bukan masalah konteks keyakinan atau apa, tapi konteksnya mutus penyebarannya itu gitu. Kalau di masjid kan itu orang satu kampung itu, tapi kalau di pasar gitu, di pasar tetap di pasar itu masih bukan. Nah, itu mungkin ya. Mungkin bisa jadi satu kendala ya. Kalau untuk saya pribadi saya nggak bisa jawab.
Oke. Jadi dari dua pertanyaan ini sebetulnya lebih kepada penerimaan dari audiens kita ya, betul nggak? Gitu ya. Oke. Oke, sebelum kita kupas nih masalahnya, saya bilangnya teman-teman ya biar lebih akrab, Akang Teteh semua, ya kita bakal kupas dulu sebetulnya apa sih itu komunikasi gitu ya, karena judul kali ini adalah komunikasi dan seperti apa kita harus mengelola sosmed dengan bijak. Boleh kembali ke slide? Ya, secara teori gitu ya, yang namanya komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari Akang Teteh semua sebagai komunikator. Jadi penyampaian pesannya itu kita namakan komunikator. Kemudian kepada si penerima. Penerima di sini mungkin masyarakat atau orang-orang yang menjadi sasaran untuk edukasi Akang Teteh semua. Jadi betul tadi dikatakan ada konten. Jadi ada pesan yang kita akan sampaikan gitu ya. Melalui apa? Melalui media. Medianya mungkin bisa apa saja, bisa jadi komunikasi langsung, tidak langsung atau menggunakan sosmed sekalipun. Dan dikatakan itu efektif apabila gitu ya, pesan yang Teteh akan sampaikan itu bisa diterima dan ada feedback kepada kita yang si pengirim pesan. Ini teoritikal banget Teh Rima, iya benar. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih mudahnya itu seperti apa sih kalau untuk komunikasi efektif. Next. Ya, kita sadari dulu ya, sebelumnya kenapa sih manusia itu harus berkomunikasi? Sebetulnya ini kebutuhan yang sangat mendasar dari manusia, bahwa saya jawab di situ komunikasi menolong seseorang memenuhi kebutuhan interpersonal. Karena kita bisa sadar betul, kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia itu makhluk yang kemudian tidak bisa sendirian. Di sini masih ada yang jomblo nggak? Masih sendirian? Nggak ada ya, udah berpasang-pasangan rupanya. Banyak. Iya, nanti dicariin jodoh sama Kang Dani nih. Iya. Kenapa kemudian dibilang memenuhi kebutuhan interpersonal? Karena manusia itu cenderung butuh untuk didengarkan, ya. Bagaimana caranya misalkan kita lagi bete mencurahkan semua perasaan kita, itu butuh didengarkan, gitu. Sehingga komunikasi itu sebetulnya memang ada yang untuk diri kita sendiri, ada untuk orang lain. Tapi inilah yang kemudian saya akan kupas lebih banyak, gimana sih caranya kita berkomunikasi dengan orang lain. Percaya apa enggak, 10-11 jam sehari itu pasti kita melakukan komunikasi. Baik itu di rumah, di tempat kerja, bahkan mungkin di kamar mandi nih. Siapa sih orang yang nggak pernah bawa handphone ke kamar mandi? Pasti pernah deh, sambil mohon maaf, membuang sesuatu pagi-pagi, setidaknya pernah chatting, pernah mungkin berpikir sama diri sendiri juga gitu, komunikasi. Oh enggak ya, Kang Alex katanya Teh. Oke. Tapi setidaknya mungkin sambil merenung tuh pasti berpikir begini. Salah satu contohnya, nanti aku mau buka puasa sama apa ya? Kalau sama ayam nggak ada tuh bahannya, nanti aku mau sama ikan aja deh yang ada. Itu bentuk komunikasi yang sehari-hari kita lakukan. Tapi yang bakal kita pertajam adalah bagaimana caranya kita komunikasinya itu sama orang lain, kepada orang lain, yaitu komunikasi interpersonal. Next. Oke. Nah, tadi gitu ya, dari hal-hal yang sudah diungkapkan, saya sih sebetulnya merangkum masalah komunikasi itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah behavior. Behavior itu yang muncul adalah perbedaan persepsi. Seperti Akang tadi yang dari Subang, ya persepsinya masyarakat sih kalau di masjid itu boleh-boleh aja, toh di pasar juga nggak dilarang selama social distancing gitu ya. Karena memang ini yang paling banyak terjadi gitu untuk masalah komunikasi. Terus yang kedua itu konteks. Konteks itu mencakup juga tempat, jadi di mana kita melakukan komunikasi, kemudian waktu. Waktu itu kapan? Karena begini, ketika teman-teman, ketika Akang Teteh melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat, kalau waktu dan tempatnya tidak mendukung, itu juga akan menghambat. Contohnya mau ngasih tahu nih tentang caranya gimana cuci tangan yang benar, tapi kemudian di pinggir jalan yang kemudian bising sekali, itu kira-kira nyampe nggak? Kan nggak akan nyampe ya informasinya gitu. Mungkin dari 100% yang dibicarakan, yang mereka dengar hanya 10-20% saja. Terus tadi betul, ada namanya kapasitas lawan bicara. Kadang ya kita menyampaikan sesuatu itu mungkin sulit diterima oleh kalangan yang mungkin pendidikannya terbatas gitu ya. Memang itu juga masuk ke dalam salah satu masalah komunikasi. Sehingga nanti kita akan bahas, kita harus ngapain nih kalau menemui masalah seperti itu. Terus yang ketiga, saya ingin bahas tentang relationship. Emang iya Teh, itu penting? Iya. Karena orang mau mendengarkan sesuatu yang kita paparkan itu kalau hubungan kita dengan beliau-beliaunya ini
sudah bagus. Gitu. Orang sudah percaya dengan kita, baru mereka akan mendengarkan. Tanpa relationship yang baik, itu akan sulit. Sehingga, saya menambahkan di bawah di sini adalah pesan di awal pertemuan itu sangat menentukan seperti apa dan seberapa lama Anda bisa didengar oleh audiens Anda. Next. Sebenarnya di awal yang bikin menarik kita untuk didengar itu apa saja? Ada tim physical atau mungkin Anda menilai seseorang itu dari personality. Kalau Kang hostnya ini biasanya menilai seseorang tertarik pada seseorang dari apanya, Kang? Dari fisiknya dulu, biasanya gitu. Dari fisiknya dulu. Kalau Kang Alex katanya penampilan, sama ya, berarti physical. Sama, iya. Iya nggak? Karena ini yang jawab makhluk-makhluk logis gitu, yang jawab laki-laki semua, iya nggak? Coba kalau perempuan. Iya, laki-laki itu adalah makhluk visual. Oh, Alexandra itu perempuan. Oh, maaf. Oh, tapi tetap ya, Anda lebih cenderung visual. Nggak apa-apa. Memang itu ada kok risetnya. Karena untuk mendalami personality, itu butuh waktu yang kemudian lumayan lama. Tapi, memang ini semua akan menjadi faktor pendukung ketika teman-teman menjadi pembicara, menjadi seseorang edukator atau fasilitator. Karena Karang Taruna saya pikir pasti punya kegiatan pokoknya juga untuk mengedukasi masyarakat, bukan? Gitu. Jadi memang tidak bisa mengabaikan hal-hal yang ini. Next. Nah, ini tadi ya risetnya. Ada namanya 3 V yang mempengaruhi, gitu ya, yang mempengaruhi seperti apa orang akan bertahan dengan apa yang kita sampaikan. V yang pertama itu adalah verbal. Kata-kata yang kemudian kita pilih, diksi yang kita pilih, kalimat-kalimat yang kita susun, itu mempengaruhi komunikasi sebesar 7%. Kemudian V yang kedua itu adalah vokal. Vokal itu sangat lebih banyak ya. Dia berpengaruh sampai 38%. Dan visual itu sampai 55%. Jadi wajar kalau ada hamba Allah yang kemudian melihat sesuatu dari physical. Wajar, karena memang visual itu harus dimanjakan. Ya, itu sampai 55%. Jadi kalau teman-teman punya paket yang sangat lengkap, kata-katanya bagus, suaranya enak didengar, secara visual Anda juga mendukung, sehingga orang percaya, jadi kredibel gitu ya, jadi terpercaya, itu udah paket lengkap menjadi seseorang edukator. Next. Nah, tadi ada yang ngejawab, Cina, saya mah ngelihat perasaannya, esok kumaha ninggalin. Oh, nggak apa-apa. Memang ada karakter seseorang yang dia orang tipe kinestetik. Dia akan trust, dia akan percaya pada seseorang kalau dia merasa nyaman. Kelihatan. Oh, iya. Bisa. Jadi ketika melihat sebuah situasi, mungkin bukan bunganya yang warna-warni, tapi dia rasakan, oh sejuknya ini udara begitu segar dihirup, saya nyaman berada di kota ini yang bersih. Iya, ada. Memang tipe orang yang seperti itu. Oke, selanjutnya, ini saya jabarkan 4 tantangan public speaker, karena teman-teman Karang Taruna itu sebetulnya udah jadi public speaker gitu ya. Yang pertama itu adalah mengatasi rasa takut. Jadi sebelum teman-teman mau bicara di depan umum, atasi dulu yang pertama rasa takut dalam dirinya. Takut salah, takut dicemooh, takut salah ngomong, takut. Ini dulu. Karena kalau Anda tidak selesai dengan diri Anda sendiri, nggak akan bisa ngomong dengan bagus terhadap audiens. Kemudian yang kedua, membuat audiens tertarik. Makanya tadi kembali, fisik sama personality itu adalah modal utama. Karena apa? Ketika mereka tertarik, mereka akan mendengarkan. Ya, bahkan di pelatihan-pelatihan saya sampai saya kupas lebih lanjut gimana sih caranya grooming, mix and match dari atas sampai bawah, gimana biar kelihatan kece meskipun nggak bermerek, gimana caranya kita tampil kredibel, termasuk salah satu contoh kenapa sebetulnya meskipun saya di rumah, meskipun saya memberikan materi kepada teman-teman via Zoom, saya tetap mengenakan sesuatu yang formal, karena salah satunya adalah itu. Visual menentukan Anda untuk tertarik. Oke? Kemudian, membuat audiens mengingat. Kalau sudah tertarik, dia akan molohok, bukan? Dia akan tertarik kepada Anda, stay tune terus, gitu ya. Setelah itu, kita harapannya adalah dia mengingat pesan-pesan yang teman-teman sampaikan. Misalkan mau ngasih tahu tadi tentang cuci tangan, pentingnya cuci tangan, gitu ya. Jadi minimal dia ingat langkah pertama yang digosok sebagian mana, langkah kedua, 3, 4, sampai 6 langkah cuci tangan. Tapi tugas kita itu nggak sampai di situ. Ya, bukan cuma sampai mereka itu mengingat. Yang lebih jauh penting sekali itu adalah membuat masyarakat itu melakukan
cuci tangan tersebut tanpa misalkan Akang Teteh ada di sampingnya. Jadi sudah merasa terpanggil ketika dibubarkan misalkan edukasinya atau misalkan sudah membaca pamflet-pamflet yang Teteh Akang bikin, dia akan melakukan atas dorongan dari dalam dirinya sendiri. Sadar gitu ya. Kapan harus cuci tangan, berapa langkah, itu otomatis keluar dari dirinya sendiri. Itulah baru kemudian komunikasi kita dinilai sangat efektif apabila mereka mau melakukan apa yang kita himbau. Next. Yep. Nah, ini saya rangkum menjadi 7C dalam komunikasi efektif. Yang pertama, credibility. Artinya, orang harus percaya sama Akang Teteh. Karena Akang Teteh punya apa? Punya kemampuan. Gitu. Jadi, perlihatkanlah bahwa kita punya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga kalau kita ngasih informasi, orang itu percaya. Karena kitanya kredibel, kitanya bisa dipercaya sama orang. Ya, jadi track record personality-nya di masyarakat memang bagus, itu dipertahankan karena ketika personality kita juga berubah, penilaian orang juga akan berubah terhadap kita. Jadi dari dulunya di masyarakatnya memang terkenal jujur dan lain-lain. Betul, itu tuh dipelihara gitu, dipelihara, bener banget Kang. Jadi itu harus dipelihara karena salah satu modal untuk menjadi seorang public speaker. Kemudian yang kedua tadi konteks. Perhatikan kapan waktunya, di mana akan melakukannya. Itu harus benar-benar terplanning. Mengedukasi orang tidak bisa unplanning. Kita harus sudah persiapkan gitu. Termasuk nanti ada medianya dan segala macam. Kemudian konten, isi pesannya, make sure bahwa itu adalah pesan yang benar. Misalkan dari sumber yang terpercaya dari Kemenkes atau dari mana misalkan Jabar, itu dari WHO, itu harus benar gitu sumbernya. Karena orang juga sekarang udah pada pintar, jadi kalau kontennya nggak bagus, itu juga orang nggak akan dengar. Kemudian clarity. Clarity itu adalah kejelasan, ya, kejelasan dalam hal, misal akan bikin media. Tadi saya dengar arahan Kang Satria, bikin dong video, bikin dong pamflet, bikin dong apa gitu ya, infografis atau apa. Lihat, misalkan hal yang terkecil adalah pergunakanlah kata-kata yang kemudian mudah dibaca. Komposisi warnanya, kemudian kalau itu berbentuk suara, pastikan semua vokal dibaca dengan jelas. Semua huruf dibaca dengan jelas. Ya, itu clarity. Karena jangan sampai orang salah mendengar, salah persepsi. Ya. Gitu. Lockdown ya. jadi smackdown, cina. Iya kan? Sekarang banyak diplesetin ya, kayak gitu-gitu kan. Memang terdengar mirip gitu, tapi itu kemudian fatal gitu ya, kalau misalkan salah persepsi. Kemudian ada continuity and consistency. Jadi, ketika memang kita mengedukasi orang, itu nggak bisa cuma satu kali. Butuh konsistensinya kita, butuh terus-menerusnya kita sebagai ibu, kita sebagai orang tua, sebagai siapapun kalau mendidik seseorang pasti nggak bisa cuma sekali. Didukung sama teori legok. Betul banget. Tadi aku mau bilang itu terus takut keceletot Kang, udah kelamaan nggak di Sunda jadi takut teguh dulu gitu ya. Benar, itu banget. Nah, ini didukung oleh teori pemasaran. Coba lihat deh, iklan di televisi satu kali nggak sih diputar? Berkali-kali itu. Berkali-kali, ya. Berkali-kali. Bahkan setiap jeda sinetronnya gitu ya, muncul lagi iklannya gitu. Itu sengaja. Kenapa? Karena itu akan masuk ke alam bawah sadarnya kita, sehingga, contoh, misalkan iklan sampo. Di situ dibilang, rambut Anda rontok, rambut Anda berketombe, kusam, bla 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 bla, pakailah sampo X gitu. Ketika nanti suatu saat teman-teman, rambutnya beneran berketombe, ini perut kepalanya nih, yang diingat adalah merek tersebut. Atau nyanyian-nyanyian ya, teh ya. Bener banget. Jadi yang easy listening, yang easy listening, yang kemudian enak sekali didengar, gampang diingat, itu tuh harus terus diulang. Karena apa? Secara tidak sadar, meskipun orang tersebut misalkan lagi melakukan aktivitas apa, tapi itu diputar, dia itu nanti akan semacam recall kembali, oh iya ini pernah saya dengarkan dan inilah yang kemudian harus saya lakukan. Jadi kalau baru menghimbau sekali, udah dapat penolakan dari masyarakat, jangan sakit hati. Memang public speaker itu harus stok sabarnya banyak gitu, karena butuh nomor 5 ini. Kemudian ada capability of audience. Betul, ketika tadi pendidikannya disinggung mungkin terbatas di bawah kita atau segala macam, kita yang harus kemudian bisa menyesuaikan kepada capability, kepada kemampuan orang tersebut. Jangan kemudian kemampuannya itu
maksudnya kita menjelaskan di atas kemampuannya, hindari kayak penggunaan kalimat-kalimat medis, mungkin kalau bukan orang medis, jadi carilah kalimat yang paling sederhana. Atau mungkin teman-teman akan PP ini menemui audiens yang mungkin petani lah, karakteristiknya pasti beda. Kita nggak mungkin bisa langsung masuk ke konteks kesehatan tentang COVID-19 dan yang lain-lain, pasti kita harus pakai pendekatan dulu gitu ya, pendekatan dulu yang minimal basa-basi. Pak, ini sekarang harga pupuk naik nggak ya? Di mana biasanya beli, Pak? Dan segala macam. Karena apa? Kita lagi membina suasana. Jadi memang nggak bisa kalau langsung masuk ke COVID-nya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah channel of distribution. Jadi yang tadi itu ya, maksudnya kita menyebarkan informasinya itu lewat apa juga itu akan sangat berpengaruh. Next. Channelnya harus tepat ya, Teh ya? Iya, betul sekali. Kalau misalkan ke kakek nenek nggak mungkin lewat YouTube gitu ya, Teh? Iya, jadi harus sesuai dengan segmentasi usia juga. Next. Nih, kalau tadi komunikasinya kita bahas tentang komunikasi efektif. Nah, sekarang sebenarnya ketika teman-teman menyerukan sebuah materi edukasi, itu yang terjadi adalah komunikasi persuasif. Jadi persuasif itu artinya membujuk gitu ya, mengajak, merayu, biar orang-orang yang sudah kita bujuk ini terbentuk sebuah keyakinan gitu ya, sehingga ada perubahan dari sikap, pengetahuan, pendapat, ataupun perilaku yang sudah ada selama ini. Contoh, misalkan pengetahuan, karena seringnya nih dia dicekoki hoax-hoax yang ada, sehingga pengetahuan atau pemahaman tentang COVID itu begini gitu. Tapi ketika kita mengajak lagi, enggak kok, sebetulnya seperti ini, terus dengan sangat sabar kita mengajak ke hal-hal yang benar, itu akan menjadi ada perubahan terhadap yang seharusnya dilakukan atau seharusnya diyakini oleh orang tersebut. Next. Nih, jadi Teh Rima sebenarnya komunikasi persuasif itu bisa dilakukan gimana gitu. Saya membagi kemudian menjadi dua cara. Jadi yang namanya komunikasi mengajak orang untuk berbuat sesuatu itu bisa lewat jalur rasional, bisa lewat jalur emosional. Kalau rasional, yang kita sentuh itu aspek kognitifnya. Jadi logikanya mereka dulu yang kemudian kita munculkan. Biar mereka yakin. Contoh, misalkan kita mau ngasih materi atau edukasi tentang jaga jarak dengan pakai masker. Yang kita sentuh kalau rasional, logisnya dulu. Jadi gini, Pak, kalau kita ngomong, kan kita tahu nih Pak, kalau penyebaran COVID-19 ini lewat percikan air liur yang sangat kecil, kita bilangnya droplet ya kalau di medis. Nah, itu tuh Pak, bayangin, kalau ngomong kayak Rima gini nih, itu bisa loncatnya sekitar 0,5 meter. Kalau misalkan nanti batuk, itu bisa lebih jauh lagi Pak, bisa sampai 1 meter. Kalau bersin, lebih parah lagi Pak, bisa sampai 1,5 meter. Jadi, kebayangkan Pak, itu teh virus lompatnya jauh. Sekarang makanya harus pakai masker. Biar apa? Biar si virusnya itu nggak lompat kayak tadi. Terus, karena itu berjarak, maksudnya bisa sampai jauh gitu ya, sehingga kita harus jaga jarak, maksudnya seperti itu. Jadi, orangnya ini diajak dulu berpikir logis. Oh iya, karena apa? Gitu. Butuh masker itu karena apa? Oh, karena tadi nih, kalau nggak pakai masker bisa sampai sekian meter. Gitu. Tapi kalau emosional, yang disentuh itu adalah perasaannya dulu. Jadi yang dihadirkan adalah perasaan empatinya kalau saya. Ya, jadi lebih gimana? Ya, Amal suka gitu kalau ngemodisin cewek-cewek, emosionalnya dulu yang dipakai. Nah, itu cara-cara seperti itu bisa dipakai. Iya, benar. Berarti ya. Jadi kalau misalkan mau menggugah masyarakat untuk peduli COVID, peduli orang-orang terdampak COVID, katakanlah ya. Jadi kita ngobrolnya itu ngobrol tentang gimana sih orang susahnya sekarang, udah nggak kerja, udah nggak makan, kelaparan, dan segala macam. Sehingga orang ini yang punya kelebihan banyak stok makanan lah, katakanlah mungkin dia lumbungnya beras di desa tersebut, ada minat untuk berbagi. Karena apa? Jiwa kemanusiaannya kita sudah sentuh gitu. Jadi ada dua jalur, yang pertama rasional, yang kedua adalah emosional. Karena manusia, seburuk apapun pasti punya perasaan, pasti punya hati nurani. Jadi sentuhlah tepat di hatinya tuh bener, Kang. Lagu tuh. Lagu. Next. Iya. Nah, kalau tadi susah, komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari si A ke si B melalui apa dan segala macam. Praktisnya, nih, aku udah rangkum.
Biar teman-teman bisa melakukan komunikasi efektif, caranya adalah rumusnya 1 kali bicara, 2 kali mendengar, dan 3 kali reaksi. Jadi nggak bisa juga kalau kita terlalu banyak ngomong, tapi kita nggak dengerin mereka butuhnya apa. Atau mereka itu masalahnya di mana, keluh kesahnya apa. Atau reaksi. Reaksi itu apa sih? Reaksi itu adalah umpan balik yang kita berikan sama orang yang kita ajak bicara. Contoh, bapaknya ini lagi cerita, terus kita berikan reaksi. Oh gitu Pak, terus kumaha, itu suatu reaksi. Kira-kira kalau digituin orangnya akan terus cerita apa enggak? Akan terus juga cerita. Nah, Atau makanya kalau Akang nanti mau ngelid cewek biar suka, bisa bikin aja mereka untuk nyaman ngobrol, reaksinya berikan lebih banyak. Nanti baru ketika ada celah masuk untuk memberikan sebuah paham dalam arti edukasinya itu, baru masuknya di situ. Jadi nggak bisa kalau mentang-mentang kita ini banyak materinya padat terus ngomong aja gitu ya. Kita nggak lihat mereka udah bosan untuk mendengar, kita nggak dengar juga sebetulnya bukan itu yang terjadi, itu nggak bisa. Jadi yang namanya komunikasi itu rumusnya 1, 2, dan 3. 1 kali bicara, 2 kali mendengar, dan 3 kali bereaksi. Karena memang ketika fasilitator, itu harus lebih banyak mendengar. Kenapa harus lebih banyak mendengar? Gitu ya. Karena kita tahu kebutuhannya apa. Karena percuma kita berbusa-busa, ternyata yang dibutuhkan bukan ilmu yang itu gitu. Jadi buatlah mereka sangat nyaman dengan kita, baru kita masuk. Next. Oh iya. Nah, sekarang kita mari merenung. Banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat. Gambar pertama di mana warga menolak menolak keras gitu ya pemakaman dari COVID-19 jenazahnya. Kemudian yang di bawah itu ada 3 tenaga medis RSUD di Bung Karno Solo justru diusir dari Indekos. Kira-kira apa yang kemudian salah? Next. Ini ya. Kita sering sekali mendengar stigma. Apa sih teh stigma gitu kan? Jangan menimbulkan stigma di masyarakat. Nah, stigma itu ya, nanti saya tampilkan di slide berikutnya ada prosesnya kenapa stigma itu menjadi muncul. Tapi gambarannya stigma itu adalah ketika seseorang bisa mengelompokkan ini loh kelompok aku dan bukan kamu, bukan mereka. Jadi aku mah kelompok yang sehat, kamu mah orang COVID. Nah, itu udah stigma. Kemudian melabeli dengan low social status. Jadi status yang rendah. Dan kita mah orang sehat, dan kamu mah orang penyakitan, misalkan. Kamu pembawa aib, kamu pembawa bencana. Dan ini nih aku ada punya satu contoh ya. Ini real terjadi, dan saya sudah minta izin sama teman saya yang kebetulan memang saat ini confirm positif COVID-19. Jadi dia tenaga kesehatan, terus kemarin saya minta perizinannya karena ini teman dekat ya, jadi saya bilang boleh nggak sih cerita kamu tuh saya share buat teman-teman supaya tahu gimana sih sebetulnya kondisi di luar sana ya. Jadi terkait diskriminasi, terkait stigma, labeling itu benar-benar terjadi dan saya lihat sendiri gitu. Ini teman saya kan petugas kesehatan, kemudian saya juga tidak tahu sebetulnya dia kenanya di mana, apakah di rumah sakit kami atau entah lagi di luar gitu ya lingkungannya. Nah, yang jelas tiba-tiba merasa sesak dan segala macam yang disebutkan tanda gejala itu memang ada semua. Akhirnya dia menjalani sebuah pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan yang lengkap dan dinyatakan PDP. Kalau sudah PDP itu artinya apa? Kita lagi menunggu hasil swab yang kemudian nanti mengarahnya apakah dia positif terkonfirmasi corona atau bukan gitu. Jadi gini, memang sekarang luar sana, Kang, banyak sekali istilah-istilah yang kemudian mungkin sedikit membingungkan bagi masyarakat umum ya. Karena apa? Gini, yang namanya COVID-19 itu pemeriksaannya agak lama. Sehingga butuh status tertentu untuk ditegakkan terhadap orang tersebut. Beda dengan mungkin malaria. Malaria datang 45 menit kemudian itu hasilnya sudah keluar dan kita bisa menegakkan diagnosa bahwa orang ini adalah malaria. Tapi COVID itu butuh berhari-hari ngirim sampelnya, gitu ya, kemudian keluar lagi nanti hasilnya. Dan sebetulnya siapa sih orang yang berwenang untuk melabeli ini PDP, ini ODP, ini adalah positif COVID? Itu tidak sembarang orang. Jadi kalau masyarakat umum menjudge tersebut orangnya itu adalah positif COVID, sementara belum keluar hasilnya swab-nya, itu juga udah nggak benar gitu. Siapa? Kalau di tim COVID itu adalah dokter spesialis paru.
Dan itu pun kita ada meeting khususnya. Kita membaca semua hasil pemeriksaannya sehingga orang tersebut diberikan status terkonfirmasi COVID-19 misalkan. Nah, ini singkat cerita, teman aku tuh baru PDP, masih nunggu hasil pemeriksaan swab-nya. Tapi apa yang terjadi terhadap orang-orang di lingkungan rumahnya, saya juga heran sekali ya, dari mana orang-orang mendapat informasi bocor tentang hal-hal yang masih dijaga privasinya. Itu rumahnya, karena dia tinggal bersama keluarga besar, itu sudah dilaporkan warga ke dinas kesehatan, kemudian difitnah macam-macam lah. Itu cuma baru sampai di situ. Akhirnya karena mereka punya anak orang kesehatan ini, ya teman saya ini, otomatis dihimbau dong untuk tetap tinggal di rumah karantina mandiri sambil nanti ada pemeriksa yang akan datang gitu ya. Nah, itu tuh ternyata nggak berlangsung lama. Warga tadi menolak keras keluarga tersebut ada di lingkungan tersebut. Padahal ironisnya, ini keluarga adalah pemuka agama. Dia seorang pendeta yang kemudian memang tinggal di lingkungan Nasrani ya. Kalau di sini kami memang sangat beragam dari hal agama, suku bangsa gitu. Jadi hal-hal yang maksudnya kita tuh hidup benar-benar berdampingan gitu, walaupun berbeda agama. Padahal Bapak ini tempatnya orang curhat atau tempatnya orang nyari bantuan pada awalnya, tapi ternyata dia diusir dari pemukimannya. Sedih. Akhirnya pemerintah ngambil alih kasus ini, keluarga teman saya ini akhirnya diungsikan untuk karantina di tempat lain, dan ternyata memang betul, keluar hasilnya teman saya ternyata positif. Singkat cerita, 2 hari berikutnya, itu justru ada menyebar di Facebook, nama, umur, alamat, tanggal lahir, dan semua data pasien yang sangat vulgar, satu keluarga teman saya ini terupload di Facebook. Itu adalah perbuatan orang-orang yang kemudian menurut saya tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Teman anaknya ini kan, teman saya punya anak 3. Anaknya ini dibully habis-habisan. Karena ada grup sekolah kan. Itu yang kasihan. Padahal anaknya masih balita loh. Dan dia sebetulnya negatif, tidak COVID. Kemudian, yang paling parah, beberapa jam ketika data pasien terupload di Facebook, malamnya rumahnya kemalingan. Karena apa? Karena tidak bijak menggunakan sosmed. Hal-hal yang kemudian tidak harus dipublish di situ, mengundanglah orang-orang yang lebih jahat lagi, dan sekarang rumahnya isinya sudah raib sampai puluhan juta. Digondol maling karena tahu di situ kosong. Bayangkan. Sudah secara fisik dia juga sakit gitu ya. Ini juga kekayaan yang dia miliki di rumahnya sekarang udah nggak ada. Ini loh perilaku masyarakat sekarang. Ketika keluarganya dijemput gitu ya sama pemerintah, dipindahkan untuk tempat karantina, itu diteriakin. Ini nih pembawa azab, ini nih yang bikin lingkungan kita menjadi terancam virus. Bayangkan. Padahal orang pemuka agama di lingkungan tersebut. Kasihan. Miris. Next. Itu ya, saya bisa berikan gambaran seperti itulah kasus-kasus yang terjadi sekarang di masyarakat. Teh, sambil Hamal ngingetin nih, mohon maaf, 10 menit mungkin ya. Nyampe. Kita ke sesi tanya-jawab. Oke, nyampe. Nah, ini nih, jadi stigma itu terbentuknya dari mana? Sebetulnya sama aja dengan cara kita merespon atau mengeluarkan sebuah reaksi dari dalam tubuh. Jadi awalnya memang dari panca indera sebagai respon gitu ya, kemudian diolah di otak. Nah, diolah di otak itu akan ketemu yang namanya, kalau kita pernah belajar, kalau kita pernah punya pengalaman, nanti akan dikawinkan dengan apa yang ada di otak kita. Tapi ketika hasil evaluasinya kita harus berbuat apa, karena mungkin kita punya pengetahuan yang bagus, keluarnya bukan stigma. Tapi ketika yang masuknya hoax, yang tahunya yang salah-salah, sehingga yang keluarnya adalah bentuknya respon yang salah. Makanya itulah stigma. Next. Kemudian bahayanya apa? Ketika stigma ini berkembang di masyarakat, ya, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah mendorong untuk menyembunyikan penyakit demi menghindari diskriminasi. Ini jelas. Manusia mana yang kemudian tidak ketakutan diusir seperti tadi dari lingkungannya, sehingga dia udah nggak mau lagi terbuka bahwa sebetulnya ya memang dia sakit tapi mungkin tanpa gejala misalkan, karena sekarang kan ada orang tanpa gejala.
gitu. Yang kedua adalah menghalangi untuk segera mendapatkan perawatan kesehatan. Karena apa? Khawatir ketika ditahu harus ke rumah sakit segera, orang curiga, ngapain nih, sakit apa nih, gitu. Padahal harusnya dia memang segera dirawat untuk memperbaiki atau mengurangi kerusakan dari paru-parunya, misalkan. Tapi orang jadinya nggak mau datang. Yang lebih bahaya, ketika datang ke sana, dia tidak jujur. Itu yang kemudian sekarang lagi dibumingkan oleh media. Banyak pasien tidak jujur. Tapi kalau saya kurang setuju. Tidak jujur itu karena apa? Biasanya karena kita terancam. Iya nggak? So, sekarang Akang gitu. Ditanya sama mamanya, kamu tadi malam ngambil ini ya? Kalau kita terancam, jujur nggak? Enggak kan? Nah, enggak ngambil. Itu adik si Adi. Iya. Nah, gitu, ngelak karena apa? Posisinya lagi terancam. Begitu juga dengan teman-teman atau masyarakat di luar sana yang memang mungkin ada gejala. Bahayanya ketika ketemu kami di rumah sakit, orang-orang klinis, orang-orang medis, ketika dia tidak cerita, contoh, saya tanya, Ibu, Bapak, ada riwayat perjalanan jauh dari mana setelah sebelum ini, misalkan. Padahal dia dari Makassar, yang Makassar ternyata angkanya tinggi, misal. Dia nggak bilang. Dia nggak bilang kan akhirnya. Ketika tidak bilang, apa yang terjadi, Kang? Kami, petugas kesehatan, dokternya, perawatnya, itu tentu akan menyesuaikan APD level berapa yang akan kita pakai. Nah, ketika mungkin saya tidak pakai level 3, level 2, atau level 1, yang seharusnya, karena itu kan ada peruntukannya ya, level-level itu ada peruntukannya. Nah, apa yang kemudian terancam, resiko terpapar itu menjadi sangat tinggi untuk petugas kesehatan. Naasnya, ketika petugas kesehatan tertular, ya, yang pertama adalah dia akan, yang terancam adalah pasien yang lain. Ya, pasien yang lain yang sama-sama dirawat. Ya, terus yang kedua siapa yang berpotensi? Teman-teman satu ruangannya, karena nggak mungkin dokter sama perawat sendirian. Terus yang ketiga, siapa lagi? Keluarganya dong. Ketika pulang ke rumah, belum menjalani masa karantina, misalkan masih yang seperti dinas, seperti manual, seperti yang sekarang, dia kan punya keluarga. Dia seorang ibu, dia seorang ayah, dia seorang adik atau kakak yang kemudian berperan di keluarga. Jadi kan jadinya sebuah rantai yang amat panjang ya. Jadinya bukan cuma satu orang saja gitu. Jadi bahaya ketika stigma ini ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah menghalangi niat untuk penerapan perilaku hidup sehat. Nah, ini juga ada kasus kemarin ribut sekali di lingkungan saya. Ternyata ada salah satu tetangga saya yang kemudian curiga terhadap suami istri yang di dalam rumah pakai masker. Padahal orang tersebut nggak pernah keluar rumah. Apa? Karena dia panik kan? Dia panik bahwa jangan sampai memang orang tersebut adalah orang yang lagi karantina mandiri. Ya terus kenapa? Kan tidak salah. Pakai masker di rumah, yang bagus, ya? malah prosedur yang bagus gitu. Tapi ketika memang terancam lagi kembali, nanti lama-lama dia keluar malah nggak pakai masker, siapa coba yang terancam? Ya kita semua kan. Jadi ketika begitu tuh harusnya disupport gitu, ditanya lah kabarnya. Nah disinilah kemudian yang memakai sosmed. Apa sih salahnya kita kemudian menyapa bagaimana kabarnya? Jadi loh, ketika kita punya tetangga COVID, jangan terlalu, maksudnya waspada itu harus, tapi takut berlebihan itu jangan. Kenapa? Karena itu virus COVID tidak jalan-jalan ngetuk pintu rumah Bapak Ibu semua gitu. Iya. Selama mereka dan kita tidak ada interaksi langsung, mereka tetap di rumah, mereka tidak keluar gitu ya. Itu sesuatu yang bagus menurut saya. Jadi justru itu harus disupport hal-hal begitu. Tapi yang sekarang terjadi adalah ketika ada 2-3 rumah dari rumahnya kita itu mungkin ada yang mencurigakan, orang panik gitu. Padahal ketika berkeliaran tadi, mohon maaf, di pasar, itu justru belum tentu gitu. Next time. Sehingga dalam bersosmed gitu ya, kita harus memilih kata-kata dengan bijak. Next lagi. Nah, apa yang kemudian boleh dan tidak boleh? Yang pertama, penyebutan COVID-19 itu boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah virus Cina, virus Wuhan, atau virus Asia. Karena apa? Ketika kita memunculkan nama negara, nama tempat, itu adalah memancing terjadinya stigma. Misal, na'udzubillah min dzalik, ada virus baru nih di Bandung. Kita bilang nih virus Bandung. Kira-kira orang antipati nggak sama orang Bandung? antipati.
Takut. Takut. Makanya penyebutannya ini sangat netral, udah diatur. Jadi COVID-19. COVID itu berarti dari corona, virus, disease, dan 19 itu karena ditemukan pada tahun 2019. Jadi hati-hati dalam penyebutan nama virusnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh menyebut orang dengan COVID-19, orang yang dirawat karena COVID-19, atau orang yang sembuh dari COVID-19, orang yang meninggal karena COVID-19. Tapi jangan sekali-kali bilang korban COVID-19. Kenapa tidak boleh? Korban itu ada indikasi, ada orang yang powerful, terus ada orang teraniaya. Coba kita dengar. Korban kekerasan dalam rumah tangga. Berarti kan ada orang yang benar-benar ngegebukin gitu ya, terus ada orang yang nggak berdaya. Padahal gitu, COVID-19 ini tentu saja tidak sengaja untuk ditularkan. Bukan yang kemudian dibawa oleh manusia superpower untuk menularkan kelompok manusia yang lain gitu. Nggak ada. Jadi hati-hati dalam penyebutan itu. Kemudian sebetulnya boleh terkena, tertular, terinfeksi. Ter ini adalah sesuatu proses yang tidak sengaja. Terkena, tertular, terinfeksi. Karena memang tidak ada orang yang mau sengaja menginfeksi orang lain. Sehingga tidak boleh mengatakan menginfeksi orang lain, menyebarkan virus, menularkan, itu tidak. Karena sebetulnya memang benar, virus ini berkembang di antara manusia, tapi tentu saja bukan sengaja untuk ditularkan. Gitu. Nah, terkait sosial media, ini data ya. Tapi saya punyanya yang Juli 2019. Nah, kalau teman-teman tadi punya tugas untuk berbagi masalah COVID-19, nah ini ada risetnya, sebetulnya yang paling banyak digunakan saat ini masih Facebook, kemudian disusul Snapchat, ada Instagram, tapi saya tidak tahu kalau untuk 2020, saya belum dapat sumbernya apakah Instagram sudah bergeser melewati Snapchat, kemudian yang terakhir adalah Twitter. Ini yang paling banyak digunakan ya. Next. Nah, ini terbaru Januari 2020 gitu. Jadi memang berkaitan dengan komunikasi yang tadi, bayangkan setiap hari itu orang rata-rata cenderung menggunakan berselancar di sosial media itu sekitar 3 jam 40 menit dan 50% diantaranya untuk chatting. Jadi ketika mau membuat sebuah konten yang edukatif, ya memang yang paling basah lahannya itu adalah untuk chattingnya itu sendiri, karena selanjutnya video, games, dan aplikasi yang lain yang digunakan. Makanya hoax tumbuh subur di chatting ini sendiri, karena memang media yang paling banyak digunakan. Next. Ya. Sebentar lagi teh mungkin ya. Oke, udah sih, udah. Kita akan tanya jawab, siap-siap semuanya. Jadi ini sebetulnya media sosial juga ya tidak semuanya negatif. Tentu saja ada fungsi yang baik, yaitu diantaranya ada pengawasan sosial, untuk membina hubungan baik, untuk edukasi sendiri yang tadi dijelaskan, dan untuk hiburan ya, entertain. Lanjut. Dan yang terakhir ini sebetulnya terakhir ya. Jadi tips yang bisa saya sebarkan adalah saringlah sebelum teman-teman sharing. Jadi pastikan sumbernya benar, datanya berdasarkan fakta gitu. Kemudian selanjutnya adalah diet informasi. Diet informasi bukan berarti kita anti media sosial, yang kemudian kita jadi tidak tahu gitu ya, tidak tahu apa perkembangan di luar sana yang terjadi, sehingga kita jadi tidak waspada. Tapi diet, kita aja kalau makan diet itu berarti memilih gitu ya, memilih informasi. Apakah yang ini memang layak dimakan atau ya tidak gitu. Apakah gorengan ini membuat kita gemuk atau tidak itu gitu. Jadi diet informasi. Kemudian kalaupun memang ada tugas untuk membuat konten, buatlah dengan bijak, dari sumber yang terpercaya, pergunakanlah kata-kata yang sifatnya suportif. Jadi bukan yang kemudian menakut-nakuti. Itu sih dari saya. Turun. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab begitu ya. Oke, silakan. Saat ini. Oh, ini ada pesan penutupnya. Hiduplah bersama mereka. Oh, boleh dituliskan. Iya, karena saya yakin bahwa teman-teman Karang Taruna ataupun yang di luar Karang Taruna tentu saja sudah bersama masyarakat itu banyak waktu gitu yang sudah dihabiskan. Jadi pesan dari saya, hiduplah bersama mereka, mulailah dengan apa yang mereka butuhkan, lakukanlah dengan apa yang mereka tahu, dan bangunlah dengan apa yang mereka miliki. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Akang. Silakan. Mantap sekali ya. Silahkan buat yang raise, mumpung ini ahlinya langsung yang akan langsung jawab. Boleh, silahkan. Kalau bisa, semua yang bertanya menggunakan perwakilan Karang Tarunanya masing-masing. Atau nama komunitasnya juga boleh lah. Ya, mangga silahkan yang mau raise hand.
Sudah ada admin? Atau Hamal bacakan dulu saja yang sudah masuk lewat chat pertanyaannya ya. Ini dari Pak dari Karang Taruna Subang. Bagaimana strategi komunikasi persuasif agar secara konten bisa diterima? Oh, jadi membuat konten yang persuasif mungkin ya. Bagaimana cara memberikan pesan dilematis seperti menyampaikan pesan pembagian bantuan dari pemerintah untuk masyarakat terdampak COVID-19 karena tidak semua masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan. Oh, itu dilematis katanya. Jadi harus pilih-pilih katanya, suka ada gitu-gitunya. Oke, terkait dilematis ya Kak ya. Dilematis itu berarti ada di dua pilihan gitu ya. Antara kalau dikasihin, gimana maksudnya? Ya, dilemat. Mungkin ini lebih tepatnya ke apa ya? Memberikan pesan yang pada saat mungkin Pak Kodar bisa menjelaskan lebih lanjut sih ya. Ini yang bertanya. Tapi yang jelas mungkin ini pada saat pembagian bantuan ke masyarakat kan ada yang nyampe, ada yang enggak tuh. Ada yang kebagian, ada yang tidak tuh. Nah, itu dilematis sekali gitu katanya kan untuk menyampaikan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Seakan-akan jadinya ada pro pemerintah, gitu misalkan kan mungkinnya dilematisnya gitu ya. Oke. Niatnya pengen menjelaskan, mengklarifikasi tapi jadi dilematis. Oke, kita kembali tadi ke teori yang 7C, ada salah satunya adalah clarity, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kejelasan. Kenapa kemudian sekarang berkembang simpang siur gitu masyarakat iri-irian antara yang dapat bantuan dengan yang tidak? Karena mungkin saja ada hal yang mereka tidak pahami terkait clarity. Apa itu? Adalah kriteria dari orang-orang penerima bantuan. Karena pasti pemerintah ini sudah punya data, teman-teman di lapangan juga pasti punya data, sebetulnya siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Itu akan terjadi hambatan komunikasi di situ, manakala yang tahu kriteria dari penerima bantuan itu adalah hanya orang-orang yang akan menyalurkan bantuan, tanpa masyarakat itu sendiri tahu. Gitu. Apakah memang saya layak mendapatkan bantuan atau tidak? Jadi perlu ada keterbukaan dari pemerintah, dari teman-teman selaku fasilitator sebelum bantuan itu memang sampai, sehingga ketika memang sudah waktunya dibagikan mereka sadar ya wajar kalau saya nggak dapat, orang saya motornya banyak, mobilnya bagus gitu. Mungkin bisa jadi orang iri karena merasa itunya tidak jelas. Jadi siapa sih sebetulnya penerima bantuan tersebut? Gitu. Sehingga seuzon muncul iri-irian gitu kan? Itu kali maksudnya ya. Iya. Ya suka ada kan ya, ini mah karena dekat sama RW. Nah, jadi ada kepentingan sendiri ya kalau kayak gitu. Iya, suka ada kan yang gitu ya. Nah, itu iya. Dan dilematis juga kalau yang lagi booming di masyarakatnya seperti itu, sementara di RW-nya sendiri mah enggak gitu kan. Jadi pada akhirnya. Iya, jadi perlu ada itu dulu, maksudnya keterbukaan. Sebetulnya siapa orang-orang yang berhak menerima gitu. Jadi ketika ada barangnya ya udah nggak iri lagi karena memang sadar dengan kriteria tersebut memang tidak sesuai gitu. Kecuali memang ada oknum yang tadi ada kepentingan khusus karena dia keluarganya, karena dia dekat lah, itu dia problemnya ya itu kasus kredibilitas dari awal itu yang tadi poin personality orangnya tersebut berarti yang dipertanyakan sebetulnya gitu. Jadi ya perlu juga sih ada selektif orang yang kemudian amanah harusnya yang bisa memegang program ini gitu. Baik, langsung ke Deden Hadian, Karang Taruna Laskar 11 Cileunyi, katanya dekat dari sini ya. Bagaimana cara mengatasi gugup alias gemper saat berbicara di depan orang banyak? Adakah tips dan triknya? Katanya teh. Wah, ini Kang Deden harus ikut kelas kami ini di rumahnya Sinergi. Saya biasanya sama Kang Deni kolaborasi karena ini memang butuh praktek juga gitu ya. Karena memang termasuk salah satu tantangan terbesar. Semua public speaker, semua motivator itu pasti mengalami yang namanya ketakutan. Kalau melihat audiensnya banyak gitu ya. Terus mungkin gemper itu ada ketika apalagi audiensnya itu kita rasakan jauh pengetahuannya lebih dari kita, atau mungkin ada pejabatnya dan segala macam, pasti takut gitu. Tapi tips and trick gitu ya yang bisa dilakukan adalah perbanyaklah memang persiapan. Kalau misalkan teman-teman punya waktu 10 jam, lebih bagus mundur lagi menjadi 10 hari, bahkan 10 minggu sekalipun. Jadi persiapan akan membuat mental kita menjadi lebih siap. Jadi persiapan itu
banyak, baik dari fisik gitu ya maupun dari materi. Karena dalam kondisi kita sakit atau tidak stabil juga itu mempengaruhi ya. Kebayangkan gember jadi tambah beser, jadi ke belakang gitu ya. Itu juga bisa. Terus saya pernah baca riset ini bisa teman-teman konsumsi pisang karena pisang itu mengandung B6 ya, setidaknya itu mengurangi lah sedikit untuk kegugupan gitu ya, tapi saya belum kaji lebih lanjut berapa persennya. Tapi yang lebih banyak berpengaruh itu adalah mindset gitu. Kalau dari awalnya takut, nggak bisa, itu benar-benar nggak bisa. Jadi sesuatu yang terjadi itu adalah kekuatannya dari pikiran kita. Gitu. Kemudian kalau memang hadirnya secara langsung, biar nggak takut, kalau saya tipsnya adalah datanglah lebih awal. Kenapa? Biar suasana yang ada di situ kita bisa rasakan dulu. Saya biasanya ngecek gitu ya, ngecek sound. Saya sudah bayangkan, oke, saya akan datang dari titik ini, maju berapa langkah dengan seperti apa gitu. Pasang muka mimiknya itu benar-benar latihan. Terus nanti saya bakal duduk di mana, kalau saya menjelaskan saya berdirinya di mana. Jadi harus ada waktu latihan. Termasuk juga kalau misalkan menggunakan seperti ini Zoom. Jadi kita harus pastikan dulu semuanya biar lebih pede apa yang kemudian kita harus lakukan gitu. Bahkan saya kalau di belakang panggung biasanya membuat namanya lingkaran excellent, circle of excellent. Jadi di situ semacam lingkaran bayangan yang saya buat sendiri. Jadi ketika saya pejamkan mata, masuk ke dalam lingkaran tersebut, saya merasa saya seperti Mary Riana. Misal, ya, saya tidak tahu tokoh andalannya teman-teman siapa, apakah Maria Teguh atau siapa gitu. Itu kita bayangkan seperti dia. Jadi rasakan auranya, bahwa kita itu adalah Mary Riana, misal. Itu yang kemudian biasanya saya lakukan untuk menghadapi, misalkan saya harus bicara di depan beribu orang, atau audiens yang banyak, atau pejabat, dan segala macam, gitu. Tapi memang harus latihan. Jadi ini harusnya sih nanti after corona kita bisa ketemu ya Kang ya. Amin. Harus iya. Beres nih corona. Iya. Oke Teh, ini ada pertanyaan lagi lanjutan. Tapi ngomong-ngomong soal pisang tadi benar Teh, sebenarnya itu bisa melawan gemper. Soalnya Amal menemukan itu ya, doger monyet kan nggak pernah gemper kan, suka makan pisang itu monyet. Oh. Bisa aja ya. Nah ini dari Kang Dudi Supriyadi, Kabupaten Bandung katanya. Iya. Kak, ini kejadian yang saya alami. Wah, ini panjang. Ini harusnya raise hand ini. Mendingan di raise hand lah, Pak Dudi lah. Iya, kita juga mau dengar kan? Kita mau dengar suara merdunya coba. Pak Dudi, soalnya panjang kieu mah jika pidato Jumatan, Kang. Iya, salah dulu. Mana suaranya coba didengerin. Kang Dudi, mana? Ini lagi ada pembangunan, Kak, jadi gandeng. Oh iya, sorry. Tapi henteu gandeng. Ya udah, saya bacakan aja Teh ya. Kang Dudi, saya bacain aja ya. Baik. Karang Taruna Kabupaten Bandung ya. Saya datang ke puskesmas dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaket, topi, sarung tangan. Nah, tapi ironisnya petugas kesehatan di puskesmas malah menertawakan saya. Jaketnya jaket tahun heula tah. Urang jadi bisa ngebayangkeun menertawakan saya serta tidak memakai masker dan bilang belak-belakan di depan umum bertanya kepada saya kalau saya COVID-19 atau enggak. Oh, otomatis masyarakat yang ada mana-mana coba. Otomatis masyarakat yang ada di sana melihat saya termasuk petugas kesehatan lainnya. Tentunya ini membuat stigma masyarakat bahwa yang memakai pakaian seperti saya terpapar COVID sampai masyarakat berada di sana nggak mau duduk di dekat saya. Oh iya betul, mantap tuh. Ketika saya ngasih tahu kepada petugas tersebut, malah dibilang sok tahu dan lain-lain. Oh, nah yang mau saya tanyakan, bagaimana cara untuk memberitahu petugas tersebut dan orang-orang puskesmas pentingnya stigma di masyarakat. Jika saya langsung mengadu ke dinas kesehatan langsung, ini malah bukan solusi menurut saya, karena takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Dan gimana cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat? Wah, itu pertanyaannya sepertinya banyak sekali ya, itu ya. Mungkin Ibu bisa mencermanya. Iya, terkait stigma gitu ya. Memang tidak, jadinya sekarang sih jadinya untuk
ini tidak maksudnya bukan cuma masyarakat awam ya. Kalau misalkan masyarakatnya orang kesehatan juga dia tidak penuh punya kepengetahuan ya bisa jadi seperti itu. Jadi seolah-olah menilai lebay ya, padahal lagi waspada nih ceritanya akan datang ke puskesmas. Iya, kalau itu terjadi di instansi gitu ya, katakanlah itu kan puskesmas juga tetap ya instansi. Gimana caranya untuk memberitahu orang-orang yang ada di sana gitu ya, bahwa ini sebetulnya tugas bersama nih untuk waspada gitu. Gini, setiap instansi itu punya namanya pusat pengaduan gitu ya, atau namanya kita handling complaint gitu. Jadi di situ sudah ada di pusat informasi. Jadi di informasi itu pasti ada orang-orang yang kemudian bertugas untuk menangani keluhan. Ini sebetulnya materi yang berbeda. Handling complaint itu ada tersendiri babnya sebetulnya, tapi nggak apa-apa saya bocorkan. Jadi ini tuh nggak bisa memang sembarang orang menghadapi komplain gitu, hanya orang-orang yang terlatih. Dan harusnya ketika instansi itu menerima komplain itu harus bersyukur, karena ketika orang yang mau bicara memberikan masukan kepada instansi kita, dia itu berarti masih sayang sama kita, karena ternyata silent complaint itu lebih ganas. Ya, ketika dia tidak bicara, tapi dia pulang dengan rasa kecewa, dia akan menularkan kekecewaannya terhadap setiap orang yang dia temui. Dan itu lebih mengancam nama baik instansi tersebut sebetulnya. Jadi ketika Akang punya keinginan untuk memberikan teguran secara halus, carilah orang-orang yang ada di situ yang kompeten untuk menghandle Akang. Biasanya mungkin kalau unitnya kecil seperti puskesmas, setidaknya dia punya humasnya atau mungkin kepala puskesmas. Jadi sih kalau memang lanjut ke dinas kesehatan, rasanya kita juga kalau membayangkan jadi petugasnya nggak enak juga ya kalau langsung begitu, karena enaknya memang adalah face to face, kita selesaikan yang tidak enaknya di Akang apa, yang kemudian salahnya di kami itu apa, dan kemudian kalau memang itu keliru, itu harus dengan besar hati untuk diperbaiki. Kalau saya sih begitu. Jadi kalau misalkan saya kan di UGD, kalau di UGD itu kami punya namanya kepala tim, gitu ya, ketua tim, ada juga kepala ruangan. Di atasnya baru ada case manager dan segala macam. Itu cari orang-orang yang seperti itu kalau di rumah sakit atau puskesmas. Jadi nggak bisa juga langsung main hakim sendiri, ibu nih gimana sih petugas kesehatan masa begini-gini, nggak bisa. Paling bagus itu adalah duduk bersama, gitu. Karena di situ akan ada ketenangan, kita akan juga mempersilahkan mereka untuk mengungkapkan apa alasannya sampai saya diperlukan seperti itu, misalkan gitu. Jadi kembali ke tadi, konteks, tempat, dan waktu itu sangat berpengaruh. Jadi nanti sebetulnya saya pernah memberikan materi tentang handling komplain ini memang untuk rumah sakit atau untuk bank atau untuk apapun, ruangan handling komplain pun itu sangat berpengaruh terhadap penurunan emosi kita. Caranya juga sangat berpengaruh, gitu. Jadi nggak bisa kalau orang misalkan kita hadapi dia adalah berdebat, kita juga jadi banyak bicara. Kembali ke rumus, bicara itu cuma berapa kali sih? 1 kali, sisanya mendengarkan. Gitu, mendengarkan dulu baru nanti ada kesempatan bicara lagi, boleh. Jadi ketika Akang begitu ingin menyampaikan sesuatu, carilah konteks yang bagus, tempatnya, ruangannya, waktunya, dan orangnya. Siapa yang akan sampaikan? Nanti orang tersebut yang akan jangan. Kalau di depan umum nanti malah menimbulkan kepanikan bagi pasien yang lain kan, gitu. Karena kan kita juga agen sebetulnya. Karang Taruna itu kan agen masyarakat. Jadi ketika kita juga sembrono, emosional, gitu, terpancing dengan kondisi yang seperti itu, ya itu juga menurunkan kredibilitas kita dong. Padahal tadi personality kita harus jaga dengan baik. Baik, Teh. Ini ada Raisa nih dari Neng Yuli. Dari Kabupaten Bandung Barat. Iya, halo Neng Yuli. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Teh Rima, saya Neng Yuli. Iya. Kalau berkaitan speaking public, mengedukasi, memang saya sendiri juga seorang MC, belajar menjadi seorang trainer bisnis, gitu, karena sering berpaparan dengan masyarakat atau anak-anak pemuda khususnya, motivasi untuk pemuda bisa menjadi seorang entrepreneur. Tapi yang tadi sih yang menarik itu karena 2 kali 3 kali reaksi. Nah kebanyakan yang saya mau tanyain kan kebanyakan kalau saya nge-training orang, nge-training pemuda ataupun nge-training ibu-ibu, ketika mendengarkan malah si ibunya sering curhat gitu. Terus
saya edukasinya itu ketika men-training menggunakan media nih teh. Terus kadang si ibu atau pemudanya bilang, naon cineng meniloba-loba teuing media mau kertas segala. Yang kita butuhin ini katanya kumaha solusina cenah. Kumaha bisnis saya bisa jalan, cenah. Kumaha kita bisa jadi seorang pengusaha tapi henteu riweuh kieu cenah gitu teh. Jadi yang ingin ditanyain tuh bagaimana caranya kita meyakinkan seseorang itu gitu dengan media yang kita kasih gitu loh. Jadi pertanyaannya Tapi Teh Yuli yakin sama di luar ya. ini karena memang menurut saya Teh Rima ini adalah seorang master trainer, jadi kesempatan saya ini bertanya gitu, biar bisa Teh Rima. Oke. Ya, siap. Tapi saya bisa yakin sama Teh Yuli. maaf Teh. Nah, gombal kita itu. Silakan. Oke. Silakan. Iya, terima kasih Teh Yuli. Aduh, sempat ya bisa ketemu sesama MCQ. Nanti kita kapan-kapan boleh. Oke, jadi terkait media ya, media. Kalau boleh tahu nih, nanti di unmute dulu. Media kertasnya itu isinya apa yang selama ini dibawa untuk mengedukasi bisnis? Ya kayak lebih ke inovasi ini, penjabaran kalau menjadi seorang entrepreneur nih seperti ini gitu. Terus ada tahapannya, tidak bisa langsung kita menjadi pengusaha, ada tahapan-tahapannya gitu sih. Oke, jadi kalau bicara media sebetulnya memang harus tepat juga. Jadi kayak gini ya, maksudnya tidak semua media itu akan cocok terhadap semua situasi, gitu. Mungkin yang baik karena apa? Nggak ribet cuma bawa kertas, tapi isinya adalah berupa langkah-langkah. Tapi menurut ibunya dia harus membaca banyak. Jadi ketika kita menjadi pembicara itu jangan menempatkan dari sudut pandang kita, tapi pergunakanlah sudut pandang audiens. Mereka itu enaknya seperti apa? Contoh, tidak semua juga PowerPoint itu menjadi baik. Poin. Berarti yang penting adalah poin-poinnya saja. Memang dari segi pandang kita sebagai pembicara enak sisa baca, nggak usah mikir kita mau ngomong apa. Tapi audiens itu punya keterbatasan untuk mencari materi dari apa yang kita tampilkan. Makanya di PowerPoint saya nggak pernah ada gambaran yang panjang. Karena apa? Yang saya inginkan semua audiens itu bisa nangkep intinya, bisa mengingat aja dulu gitu. Baru selanjutnya dia bisa memahami. Jadi media pun sama, harus ada uji coba media. Dalam arti, apakah memang media ini digemari untuk segmentasi audiens teteh, atau justru membuat pusing? Pas tadi, malah ibunya curhat. Ya memang mungkin bisa jadi komunikasi langsunglah yang mereka pilih untuk menjadi pilihan saluran komunikasinya yang dirasa lebih tepat. Kalau sudah yang dipilih adalah komunikasi langsung, curhat, Teteh harus bersyukur harusnya. Ketika mereka curhat, berarti mereka udah percaya sama Teteh. Tinggal kapan harus memasukkan poin-poin yang Teteh harus sampaikan. Lewat apa? Lewat yang dua tadi. Mau lewat logikanya atau lewat perasaannya yang disentuh. Gitu. Cukup? Atau masih ada lagi? Unmute coba di Teh Ya, Yuli. ya. Sudah cukup ya Teh ya? Cukup, terima kasih Bu. Okay. Ya kayak sekarang pun nggak di Satgas kan, tetap pakai media, cuman yang ringan-ringan gitu nggak. Ya nanti kalau ada tanya-tanya lebih lanjut lagi bisa kontak Kamal ya. Iya nanti bisa juga. Kan usaha terus nih kayaknya nih. Oke. Ya selanjutnya ini ada di chat. Oke. Mungkin buat yang lain juga kalau memang masih belum terpuaskan ya di sini nanti bisa chat saya atau DM saya di selanjutnya, segmen selanjutnya. Oke, yang lain ada apa? Ini ada dari Eko Banyu Setia, Karang Taruna, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Bagaimana cara membuat suatu konten tentang memberikan informasi atau mengingat masyarakat agar dapat diterima secara baik? Bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber terpercaya dan dapat kembali di-share ke masyarakat luas? Karena dalam mencari suatu sumber sangat susah. Terkadang tertumpuk oleh sumber-sumber yang tidak pasti. Terima kasih, katanya. Itu dari Kang Eko Banyu Setia, Kecamatan. Iya, halo Kang Eko, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana sih tipsnya caranya mencari sumber yang tepat? Kalau sumber yang tepat, otomatis kitanya carinya adalah organisasi yang besar. Organisasi yang besar dan legal ya, maksudnya. Kayak misalkan kesehatan kan udah pasti WHO,
atau Kementerian Kesehatan ya kalau tentang kesehatan di Indonesia. Kan sekarang memang yang lagi dibumingkan adalah COVID-19-nya itu sendiri. Jadi memang caranya yang minimal dari sini, Kemenkes lah gitu kalau yang ada di di Indonesia. Karena panduan sama protokol itu sangat banyak sekali disebarkan, tapi memang harus carinya yang resmi, jangan yang kemudian dibikin kembali sama orang-orang dengan kayak ketik manualnya yang di-share lagi. Nah, itu udah dipertanyakan nih menurut saya kredibilitasnya. Jadi cari aja yang kemudian bentuknya itu masih berbentuk file resmi gitu. Tapi kalau Jabar mungkin Kang Dani sendiri tahu saluran-saluran itunya kan khusus untuk Jabar infonya, infografisnya di mana bisa diambil gitu. Karena mungkin berbeda dengan di Sulawesi Selatan. Banyak banget ya? Picobar. Oh, Picobar. Oh ya. Di situ lengkap kan? Lengkap. Atau nanti juga dibantuin sama teman-teman Rumah Sinergi untuk share info-info terpercaya buat di-share lagi ke komunitasnya. Nah, ini lebih sangat membantu ya sebetulnya. Jadi nggak usah ribet cari di mana channelnya, takut salah. Udah aja stay tune di Rumah Sinergi. Nanti info terpercayanya akan di-share karena memang orang-orang di dalamnya juga udah jelas kredibel. Kemudian kalau untuk lebih cepat dimengerti, yaitu harus singkat, padat, dan jelas gitu. Boleh menggunakan kayak semacam maksudnya kalimat-kalimat untuk membuat menarik, tapi ya jangan menutupi konten utamanya sebetulnya gitu. Itu sih sebenarnya kuncinya. Baik. Nah, itu ya, buatlah jangan sampai menutupi konten utamanya. Yang menarik itu jadi bahan pancingan doang gitu ya, Teh. Ya, benar. Itu. Jadi untuk bridging-nya aja, untuk menjembatani supaya hal tersebut bisa masuk gitu. Mantap. Kemudian ada nomor 5. Ada Rahmat Ginanjar Firmansyah dari Karang Taruna Panosa, Cisalak, Subang. Wah, Subang lagi nih. Bagaimana cara kita merubah pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap orang yang terkena COVID-19 agar tidak terjadi stigma sosial walaupun kita telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tersebut? Oh, jadi udah melakukan sosialisasi, tapi pengen merubah sudut pandang juga gitu ya. Sosialisasi udah, tapi belum kerubah mungkin pertanyaannya. Iya, sebetulnya kembali ke yang tadi teorinya bahwa ketika kita mengingatkan seseorang gitu ya, apalagi dari yang tidak terbiasa menjadi terbiasa itu jelas makan waktu. Jadi kalau sosialisasi cuma sekali otomatis nggak bisa. Itu pasti harus lebih sering lagi. Merubah stigma itu merubah mindset seseorang kan sebetulnya gitu. Supaya mereka juga tidak melabeli secara negatif. Jadi kalau yang pernah ini yang sedang saya lakukan adalah saya menggiat teman-teman. Jadi gini, kita kan pasti punya followers ya, atau paling tidak gini deh, kontak di dalam handphone gitu. Itu pergunakan sebagai aset kalau saya. Jadi ketika pasang status, janganlah status yang personality banget gitu, yang kemudian kita punya apa-apa. Jadi lebih kepada memanfaatkan apa yang kita punya dulu gitu. Jadi contoh. Misalkan ada teman kita COVID atau tetangga kita COVID, kita tuh memberikan contohnya dengan misal ya, mengirimi mereka makanan dengan ucapan yang manis, misal tetap semangat ya, ini akan berlalu dengan cinta. Kasih Silver Queen. Kasih Silver Queen, benar. Kasih Silver Queen. Iya, benar. Itu yang kemudian saya lakukan, saya kirimkan, saya bikin sengaja dengan kartu ucapan khusus, memang saya posting sengaja bahwa apa? Ketika memang mereka dengan kita berjarak karena virus ini gitu, bukan berarti hati kita juga jadi berjarak gitu. Jadi saya biasanya harus intens lah, minimal WhatsApp gitu. Kan nggak nular lewat WhatsApp ya. Minimal tanya gimana kabarnya hari ini Mbak atau Mas atau siapa aja misalkan teman kita gitu. Memberikan contoh seperti itu. Orang juga dengan nanti melihat oh iya ya Teh Rimawa kok nggak takut sih sama orang COVID gitu. Karena memang itu yang dikhawatirkan itu adalah ketakutan berlebihan. Bukan berarti tidak juga waspada. Jadi humanity kita itu harus tetap terpelihara gitu. Bukan berarti ketika ada tetangga yang COVID, terus kita juga jadinya nggak pernah memberikan kepedulian apapun gitu. Kalaupun kita mau ngasih sesuatu kan bisa, sisa taruh aja gitu di mananya gitu, yang kemudian bisa dia ambil sendiri tanpa dia harus keluar, atau mungkin bekerja sama dengan pemerintah setempat gitu. Untuk ke arah stigmanya itu memang butuh waktu. Nggak bisa memang sesingkat itu merubah pandangan orang gitu. Tapi perlahan dari apa yang kita bisa lakukan. Kalau saya lebih suka lakukanlah sesuai dengan peran teman-teman semua. Jangan kemudian bukan orang medis, bukan orang kesehatan, tapi bicaranya terlalu mendalam, mendiagnosa si A positif, si B positif, padahal ternyata secara medis belum terbukti. Itu masih menunggu hasil. Ternyata negatif. Kasihan orang tersebut udah dilabelin,
tahunya secara medis tidak terbukti dia positif COVID. Positif rapid itu pemeriksaan sebelumnya ya, misalkan yang mungkin Dr. Danin nanti bisa lebih menjelaskan dari medisnya. Jadi ketika rapid positif kan memang belum tentu dia positif COVID. Mungkin saja dia ada infeksi yang lain gitu. Tapi ketika begitu, ya jangan menstigma bahwa ini otomatis positif COVID-nya juga gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus dijaga, sensitivitas kitanya lah yang lebih ditingkatkan gitu. Empatinya ketika kita berada di posisi tersebut, apa yang kemudian dirasakan. Baik, Teh. Nah, ini satu pertanyaan terakhir mungkin, Teh. Karena waktunya udah mepet nih. Kita akan langsung ke Karang Taruna, Sempur Bogor. Woi, jauh dari Bogor nih. Gimana caranya untuk menyikapi komplain dari masyarakat terkait hal-hal yang kita sampaikan melalui media atau pengumuman berupa surat, padahal sebelumnya sudah dirapatkan, dan yang komplain ini mereka-mereka yang tidak menghadiri rapat. Ya, biasanya gitu sih ya. Yang mereka hanya sukanya mengkritik. Jadi yang harus kita lakukan seperti apa untuk menyampaikannya? Atau kita hiraukan saja komplain masyarakat itu gitu. Nah, itu kadang juga makan hati juga ya, Teh, itu. Oke, jadi ceritanya ini menghimbau melalui surat, tapi kemudian ada orang-orang yang tidak setuju, begitu ya? Yang tidak setuju itu yang nggak hadir rapat sih. Jadi udah deal-dealan meren. Tapi pas di belakang masih ada yang protes gitu. Dia nggak hadir. Oke. Protesnya ini sama akangnya. Akang ini ketua Karang Taruna gitu ya? Atau bukan? Ya, mungkin ini perwakilan Karang Taruna Kelurahan Sempur Bogor. Jadi, ya protesnya ke Karang Tarunanya dari warga yang tidak ikut rapat gitu. Iya. Jadi gini, setiap agenda itu sangat bagus untuk ada dokumentasinya. Gitu. Ketika orang menggugat di belakang tanpa ada agenda tertulis, misalkan poin 1 kesepakatannya apa, poin 2 kesepakatannya apa gitu, real time ditandatangani jam sekian, tanggal sekian oleh siapa saja, itu sebetulnya bukti kuat. Apapun itu gitu. Jadi yang namanya komplain di belakang itu tergantung dari apa yang kita kerjakan, kita tulis, dan apa yang jadi semuanya itu harus ada dokumentasinya. Mau itu foto atau tapi lebih bagus juga ada tertulis dan tertanda tangan. Kalau namanya kesepakatan. Gitu. Karena ketika orang tersebut tidak hadir, bisa saja memang tidak setuju. Tapi kembali, ketika kesepakatan itu diambil, berapa persen orang yang hadir? Sah nggak diambil kesepakatan itu? Kan ada syaratnya tuh kalau musyawarah mufakat itu harus sekian berapa ya? 2/3 ya? Setengah plus 1 misalnya. Oke, itu harus dipenuhi syarat-syarat itu sehingga untuk diambil sebuah keputusan ketuk palu, orang tahu bahwa ini adalah sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah keputusan yang diambil dan harus dianut oleh bersama gitu. Dari mana buktinya? Ya ini, udah rapatnya ini kesepakatannya, yaitu masalah si bapak kan ya nggak hadir. Tapi bukan berarti terus kita juga ketika dia tidak setuju, kita jadi berdebat. Bagaimana cara menghandle orang yang debat? Ya, gimana tuh, Teh? Nah, ketika kita menghadapi orang yang dominan, kita nggak boleh dominan. Ketika dia banyak bicara, kitanya banyak mendengar. Gitu. Orang yang banyak bicara pasti juga capek. Kesekian menit pasti dia diam. Tanya aja, Bapak boleh gantian sekarang saya yang bicara. Jadi saya kalau ada pasien komplain, misalkan di ruangan saya yang maju, saya akan dengarkan. Baik, menurut Bapak seperti apa, dan segala macam. Meskipun mungkin kalau yang namanya kesepakatan ini udah nggak bisa dirubah lagi. Tapi setidaknya kita menghargai apa yang dia sampaikan, tanpa menolak mentah-mentah keputusan yang sudah diambil, kemudian merubah harus rapat ulang lagi gitu. Kayaknya itu sih tidak efektif. Tapi tetap didengarkan sebetulnya masukannya seperti apa. Karena gini, sebuah keputusan misalkan dijalankan, ternyata dikaji itu tidak efektif, kan bisa jadi berubah gitu. Jadi nggak apa-apa, ditampung aja dia punya masukan seperti apa. Jadi nggak boleh yang nggak dihiraukan sama sekali, tetap kok diambil buah pikirnya. Siapa tahu memang betul ketika keputusan yang sudah kemarin diambil setelah dijalani nggak bisa, nggak sesuai gitu. Tapi mungkin nanti di kesepakatan berikutnya nanti gitu, bukan yang kemarin gitu. Karena yang kemarin itu udah ditanda tangan. Jangan sampai si orang tersebut merasa terpinggirkan gitu ya, Teh. Iya, nanti malah dia gini, orang-orang yang komplainnya tidak terhandle dengan baik, dia akan mempengaruhi orang lain. Itu yang bahaya. Bahaya juga ya. Bayangkan ketika orang tidak puas, dia akan mempengaruhi 90 orang berikutnya. Misal ya, dia nggak puas nih sama pelayanan saya di klinik saya. Pulang,
si ibu ini ketemu orang yang kemudian lagi sama-sama beli sayur. Bu, kenapa kok cemberut? Iya, saya mau malas soalnya di tempatnya Bu Mama gini. Yang dengar berapa orang? 10 orang. Pulang ke rumahnya, dia cerita lagi, Pak, tahu nggak? Kliniknya Bu Rima, bidangnya judes, dokternya juga gini. Dia cerita lagi, itu. Tapi ketika komplainnya kita bisa handle dengan baik, dia nggak akan cerita kemanapun, karena dia puas dengan kita yang telah mendengarkan. Sip. Sepertinya sudah terjawab ya, Pak, tadi dari Karang Taruna Sempur Bogor tuh, Teh. Jauh-jauh dari sana. Iya, Bogor. Nah, gitu saja, Teh, mungkin karena, waktunya sudah habis ini. Terima kasih banyak. Begitu teman-teman sekalian, Teh Rima Kusuma Dewi juga terima kasih banyak sudah memaparkan, padat sekali. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan nih sebenarnya ya, tapi sayang waktunya terbatas sekali. Nah, itu dia teman-teman semua, Teh, mudah-mudahan sehat selalu di sana, Teh. Ya, amin. Terima kasih banyak. Selalu, Salam juga buat teman-teman dimanapun berada, salam sehat ya.